percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita Innovative Generation. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama menyatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Saudaraku, kini saatnya
kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, mari kita dengan sungguh-sungguh memohon pengampunan kepada Tuhan Yesus. berserah lagi kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan hati kita. Mari kita menundukkan kepala kita. Ini hati kami yang paling hancur, Tuhan. Tolong kami, Tuhan. Kasihani kami. Ampunilah. Ini saja andalanku, jasa kurbanku, hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh.
Tuhan, dengarlah dan ampunilah kami. Amin. Saudaraku, mari kita bersukacita menyambut berita anugerah sebagaimana dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita mengatakan bahwa kita tidak memiliki dosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengakui dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari semua ketidakbenaran. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Rekan-rekan, sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hanya rasa syukur yang mengisi hati kami ketika kami mengingat akan anugerah pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu banyak tentang firman Tuhan, kami tahu banyak tentang kehendak Tuhan,
tapi itu tak menjamin kami mampu untuk melakukannya. Hari ini kami diingatkan akan pengampunan dosa Tuhan yang tiada tara bagi kami, anak-anak-Mu yang kerap kali jatuh dan jatuh lagi. Sungguh ya Bapa, kami ingin berjalan sesuai dengan jalan yang Tuhan kehendaki. Tapi kami sadar kami tak mampu melakukan itu semua tanpa tuntunan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, pimpinlah kami, urapi kami, tuntun kami dengan roh kebenaran-Mu. Sehingga ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, hanya kepada kebenaran Tuhan sajalah kami menuju. Bersabdalah ya Allah, karena kami sungguh siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Sang Sahabat, kami memohon tuntunan Roh Kudus. Amin. Halo rekan-rekan kaum muda GKI Gejayan, perkenalkan saya Alex, calon pendeta GKI yang saat ini sedang melayani di GKI Pondok Indah. Saya membawa salam hangat dari teman-teman kaum muda di GKI Pondok Indah untuk rekan-rekan yang mengikuti ibadah ini. Teman-teman, tema kita hari ini terkait dengan persahabatan. Saya yakin kita punya definisi yang beragam tentang arti dari sahabat. Kalau yang menyaksikan ibadah ini, mengikuti ibadah ini ada 200 orang, maka mungkin ada 201 definisi kita tentang apa itu sahabat. Ada orang yang senang dan nyaman memberikan label kepada banyak orang sebagai sahabatnya. Tapi ada juga orang-orang yang lebih nyaman memberikan predikat sahabat ini kepada 1 atau 2 orang saja yang betul-betul dekat dengan dia. Tidak ada yang salah dari kedua preferensi ini. Karena ini semua berkaitan dengan karakter seseorang, berkaitan dengan pola komunikasi seseorang, berkaitan dengan pola relasi seseorang. Nggak ada yang salah. Tapi hari ini, saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa ada 3 prinsip yang saya temukan mengenai persahabatan dari kisah yang akan kita baca, yang sungguh memberkati saya, dan saya harap juga bisa memberkati rekan-rekan semua. Mari kita baca Alkitab kita dari Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Saya akan bacakan untuk kita. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah-buahmu yaitu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Rekan-rekan, pernah nggak kalian bertemu dengan orang yang begitu bersahabat? Tutur katanya itu membangun. Sikapnya itu hangat, buat orang di sekitarnya tuh nyaman. Dia bersedia memberi diri untuk mendengarkan. Dia tidak menghakimi, tapi juga tidak membiarkan sahabatnya itu jalan di jalan yang sesat.
Orang ini memberi dukungan ketika kita membutuhkan, mengapresiasi ketika kita melakukan hal yang baik, bahkan turut bangga ketika kita mencapai sebuah pencapaian. Sungguh menyenangkan punya sahabat yang seperti ini. Teman-teman perhatikan deh, kalau teman-teman punya sahabat seperti itu, perhatikan deh keluarganya. Perhatikan lingkungan yang membentuknya. Perhatikan orang-orang yang berada di sekitarnya. Karena besar kemungkinan dia mendapatkan limpahan cinta yang begitu besar sehingga dia dengan sukacita membagikannya kepada orang lain. Ibaratnya itu dia adalah sebuah gelas yang ada isinya. Dan karena dia punya sesuatu di dalamnya, cinta, kasih, perhatian, persahabatan, penghormatan, penghargaan, macam-macam. Dengan sukacita dia juga bisa membagikan kepada yang lain. Tapi bayangkan ketika gelas kita, gelas seseorang itu tuh kosong. Sulit buat dia mau berbagi kepada orang lain. Wong dia aja nggak punya, dia aja kosong. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-9 dari bacaan kita tadi, di sana Yesus mengatakan, seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Bapa mengasihi aku, demikian aku mengasihi kamu. Dalam kemanusiaannya, Yesus menyadari betul bahwa Allah itu mengasihi dia. Dan kasih itulah yang kemudian menjadi bekal bagi Yesus untuk mengasihi para murid dan orang-orang lain. Gelas Yesus itu terisi oleh kasih Bapa. Maka dia juga bisa berbagi dengan para murid, dengan orang-orang di sekitarnya, karena dia punya sesuatu di sana. Dan kalau gelas kita kosong, gimana kita mau berbagi? Mungkin kita akan bertanya, gimana caranya saya mengisi gelas kita yang sudah kosong? Gimana caranya ketika saya berada di keluarga yang tidak mencintai saya? Saya nggak punya sahabat seperti yang di awal diceritakan tadi. Saya berada di lingkungan di mana orang-orang itu nggak suportif, cenderung toksik. Lingkungan saya tuh nggak mengisi gelas saya. Gimana kalau seperti itu? Nah, teman-teman, saya bisa mencoba untuk memahami situasi yang berat itu. Itu bukan hal yang mudah. Nggak gampang untuk bisa memiliki limpahan cinta dalam hati ketika kita berada di lingkungan yang tidak mengisi kita dengan cinta. Tapi coba deh kita lihat bagian Alkitab yang tadi kita baca, khususnya ayat 9 dan sampai 11. Di sana dikatakan, kita bisa lihat dari sana bahwa sukacita kita itu penuh, cinta kita itu penuh, gelas kita itu penuh, bukan pertama-tama karena di mana kita berada, tetapi di mana Allah berada. Dan Ia berada di dalam kita. Ya benar, lingkungan itu penting, amat penting, karena mereka bisa Allah pakai untuk menyatakan cintanya. Tapi ingat bahwa sumber kasih itu pertama-tama adalah Allah, karena Allah adalah kasih. Lingkungan di mana kita berada itu penting, amat penting, tapi bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah apakah kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita atau tidak. Apakah kita mau peka melihat dan merasakan kasih Allah yang mengisi gelas kita atau tidak? Itu yang terpenting. Nah, saya teringat akan sebuah kisah yang sering saya bagikan. Begini kira-kira. Suatu hari di sebuah gereja, ada seorang pendeta ditelepon oleh kantor gereja tempat ia melayani. Bukan GKI, apalagi GKI Gejayan, bukan. Orang kantor gereja ini kemudian bertanya kepada Pak Pendeta, "Pak, saya mau cetak warta buat besok Minggu. Judul khotbahnya apa?"
Pak pendeta ini mikir, lalu kemudian apa ya? Beliau jawab, ini aja deh, Yesus sahabatku. Orang kantor gereja ini memastikan, itu aja Pak. Yesus sahabatku, ya itu cukup, kata Pak pendeta. Oke Pak, kata orang kantor. Tibalah hari Minggu, Pak pendeta ini pun mau membaca warta yang ada. Ketika dia lihat wartanya, dia mau lihat apa yang tertulis di sana, dia kaget. Ketika dia membaca, judul khotbah hari itu adalah Yesus sahabatku itu cukup. Wah, cilaka nih orang kantor, katanya. Segera pendeta ini pergi ke kantor gereja, dia mau marah, dia mau ketuk pintu itu, lalu ketika dia baca lagi, Yesus sahabatku itu cukup. Yesus sahabatku itu cukup. Bener juga ya. Kalau Yesus adalah sahabat kita, apalagi yang kita butuhkan? Wah, sebuah kecelakaan yang membawa berkat. Nah, rekan-rekan, bukankah Yesus itu sudah menyebut bahwa kita ini adalah sahabatnya? Dan itu cukup untuk mengisi gelas kita. Bukan setengah, bukan seperempat, bukan 3/4, tapi penuh. Bahkan mungkin melebar-lebar. Kalau kita benar-benar menghayati bahwa Yesus adalah sahabat kita, kita punya air yang lebih dari cukup untuk berbagi kepada orang lain, gelas yang lain. Maka prinsip pertama adalah hanya gelas yang terisi yang mampu berbagi. Prinsip kedua, mengasihi, menyahabati adalah identitas kita sebagai orang percaya, bukan alat untuk kita mendapatkan perlakuan yang serupa. Rekan-rekan, kita belum benar-benar menyahabati orang lain ketika kita berharap orang lain itu akan melakukan hal yang sama. Ini bukan persahabatan yang Kristus inginkan. Ini adalah transaksi agar kita sama-sama nyaman. Saya baik sama kamu ya, maka kamu juga harus baik sama saya. Konsep ini tuh umum kita temukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tapi apa yang umum itu belum tentu baik. Konsep pemikiran seperti ini punya kecenderungan membuat kita itu mengharapkan suatu imbalan atas hal baik yang kita lakukan. Padahal di sisi lain, realita kehidupan kerap kali membuktikan bahwa hal baik yang kita lakukan tidak selalu dibalas dengan hal baik juga. Kalau kita mengalaminya, apa yang kita lakukan? Kita akan kecewa, kita akan berhenti melakukan kebaikan. Alah, maleslah pelayanan di gereja ini. Saya udah korbanin waktu, saya udah korbanin tenaga, bahkan saya kadang mengorbankan materi, tapi pelayanan saya nggak dihargai. Males banget deh. Ngapain saya pelayanan lagi? Lihat ya. Kapoklah saya nolong orang. Tiap orang butuh, saya bisa bantu. Tapi ketika saya butuh, nggak ada yang datang buat bantu. Lihat. Pikiran serupa mungkin juga dimiliki oleh para murid. Dan Yesus tahu akan hal itu. Itu mengapa persis setelah perikop yang kita baca, Yesus tuh ngingetin para murid bahwa dunia mungkin akan tetap membenci mereka atas apa yang mereka lakukan. Dunia akan benci mereka atas pelayanan yang mereka lakukan, atas kabar baik yang mereka bagikan, atas hal apapun yang mereka lakukan, dunia akan membenci mereka. Dan itu wajar terjadi. Itu kenapa Yesus mengingatkan mereka. Yesus tahu kalau para murid mungkin akan kecewa kalau kebaikan mereka dibalas dengan kebencian. Kebaikan mereka dibalas dengan penolakan. Dan di ayat 26 Yesus mengatakan bahwa Dia akan mengutus penghibur, roh kebenaran. Dan roh itulah yang akan menguatkan para murid. Dan ketika mereka menerima sesuatu yang buruk atas perbuatan baik yang mereka lakukan,
kita belajar bahwa mengasihi, menyahabati adalah identitas kita sebagai murid Kristus. Perlakuan baik bersahabat itu kita lakukan karena memang itulah jati diri kita. Bukan karena itu adalah cara atau alat kita untuk mendapatkan perlakuan yang serupa. Karena itu hal semacam itu adalah sebuah persahabatan yang transaksional. Dan bukan itu yang Kristus kehendaki sebagaimana yang kita baca hari ini. Maka prinsip yang kedua rekan-rekan, mengasihi atau menyahabati adalah identitas kita sebagai orang percaya, bukan alat untuk kita mendapatkan perlakuan serupa. Rekan-rekan, kita sekarang sudah tahu bahwa gelas yang terisilah yang mampu berbagi, yang mampu menyahabati. Kita juga udah tahu bahwa mengasihi dan menyahabati adalah identitas kita, jati diri kita sebagai murid Tuhan, dan bukan alat untuk kita mendapatkan hal yang serupa. Sekarang pertanyaannya, gimana kita mewujudkannya? Apa sih indikator yang bisa menunjukkan bahwa kita itu sudah menyahabati orang lain, sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Apa indikatornya? Satu prinsip utama yang mau saya bagikan buat kita semua, bahwa seorang sahabat, ingat baik-baik, seorang sahabat akan membuat sahabatnya berdaya dan bukan sebaliknya. Seorang sahabat akan membuat sahabatnya berdaya dan bukan sebalik. Coba kita lihat ayat 15. Di sana Yesus mengatakan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi sahabat." Bayangkan teman-teman, di masa itu, relasi manusia dengan Allah itu begitu berjarak. Allah jauh, tak terjangkau, tak terpahami oleh orang biasa. Hanya mereka yang punya predikat imam, yang punya privilege lebih. Relasi manusia dengan Allah itu kayak tuan dan hamba. Dan ketika Yesus mengatakan bahwa para murid bukanlah hamba lagi, tetapi sahabat, hal itu memberdayakan mereka. Muncul sukacita, muncul pengharapan, muncul perasaan berharga. Gokil ya. Kristus Sang Mesias itu menyebut saya sahabat loh. Wah, di masa itu tuh kayak kita dianggap penting, dianggap berharga oleh Mesias, oleh Kristus, oleh Allah begitu ya. Itu perasaan yang tak tertandingi, membuat mereka berdaya. Mereka merasa berdaya, mereka merasa bahwa mereka tidak dipandang sebelah mata oleh Allah. Mereka adalah sahabat. Inilah prinsip dari persahabatan. Bahwa seorang sahabat itu akan membuat dan memperlakukan sahabatnya sebagai pribadi yang berharga, berdaya, dan bukan sebaliknya. Coba deh kita periksa diri kita. Apakah keberadaan kita itu membuat orang lain merasa dirinya berharga, berdaya, atau tutur kata kita, perilaku kita justru membuat mereka merasa kecil, merasa insecure, merasa tertolak, dan sebagainya? Ada sebuah video singkat yang saya mau tunjukkan untuk rekan-rekan semua. Video ini sangat memberkati saya, dan semoga memberkati rekan-rekan semua juga. It's okay. Everyone's older than me. You don't have to tackle. Bob, listen to me. No, Bob, listen to me. Trust me. Look at me. Look at me, Bob. I'm the shortest kid here. Listen, it doesn't matter who you are. It doesn't matter if you're short, you're young. It doesn't matter if you're tall or hit. It doesn't matter if you're fat. It doesn't matter if you're tall. Bob, you are a brilliant rugby player. You understand that? You're insane. You're actually insane for your age. You're insane. Come here, give me a hug. Best teammate It's ever. alright, alright? Best You're teammate. really good. Come on. Come on. So come on. Rekan-rekan,
Nggak perlu penjelasan panjang. Video tadi tuh menunjukkan bentuk konkret dari apa arti seorang sahabat yang membuat sahabatnya itu berdaya. Persahabatan yang memberdayakan. Maka rekan-rekan, kita dipanggil untuk menjadi sahabat bagi sesama. Dan ingatlah 3 prinsip yang baru saja kita pelajari. 1, hanya gelas yang terisi yang mampu berbagi. 2, mengasihi, menyahabati adalah identitas kita sebagai murid Kristus dan bukan alat yang kita gunakan untuk mendapatkan perlakuan serupa. Dan terakhir, seorang sahabat membuat sahabatnya berdaya, bukan sebaliknya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memampukan kita untuk menjadi sahabat bagi sesama. Amin. Saat hening bagi kita semua. Mari saudaraku, kita satu dalam doa, kita naikkan doa syafaat dan doa persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa Allah Tuhan kami mengucap syukur karena perkenan-Mu. Engkau terus memberi kami kesempatan untuk kami boleh bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami terus menaikkan doa-doa syafaat kami berkenaan dengan saudara-saudara kami yang terus mengalami banyak pergumulan di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya Engkau terus melawat, memberkati mereka, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan ini dengan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, juga anak-anak kami yang melakukan studi atau era ujian akhir. Kiranya Engkau menyertai, memberkati, sehingga mereka boleh melakukan atau melanjutkan studinya dengan tahap akhir ini dan ujian mereka boleh berjalan dengan hasil yang maksimal. Kami juga berdoa untuk program gereja yang sekarang memasuki minggu Paskah kedua, ketiga, dan selanjutnya, dan GKI Gejayan mengemasnya menjadi acara peribadahan yang melibatkan etnik dari segala Nusantara. Biarlah Engkau terus memberkati ibadah etnik di GKI Gejayan selama 6 minggu berturut-turut. Biarlah Engkau terus menjadi Allah yang mengasihi kami, mengasihi saudara-saudara kami yang berada di manapun mereka berada saat ini, sehingga kebudayaan itu boleh menjadi bagian dari liturgi gereja kami. Secara khusus kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Engkau jamah, kiranya Engkau berkati, Engkau sucikan, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan-Mu di gereja-Mu di sini. Kami juga mengingat orang-orang ataupun semua pihak yang memakai persembahan ini, kiranya Engkau juga memberi mereka hikmat sehingga persembahan ini dapat dipakai atau dipergunakan untuk pelayanan-Mu dengan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau menyerahkan hidup kami, pelayanan kami selanjutnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan memohon. Amin. Saudaraku, kita diundang untuk ikut berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan bagi dunia ini melalui gerejanya, dan karena itu mari kita bersama-sama membaca firman dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup gerakkan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Rekan-rekan, ingatlah 3 prinsip yang kita pelajari hari ini. Dan biarlah itu dapat membantu kita untuk dapat menjadi sahabat bagi sesama. Dan kini marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah berjalan di samping kita sebagai sahabat untuk menemani perjalanan hidup kita. Kiranya Allah berjalan di belakang kita sebagai penolong dan penopang ketika kita terjatuh dan terlelah. Kiranya Allah berjalan di depan kita sebagai penunjuk arah dan masa depan kita. Kiranya Allah berjalan di atas kita sebagai Tuhan yang bertakhta dalam hati dan pikiran kita. Dan kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memampukan kita, memeluk kita dengan cinta kasih dan kesetiaan, sehingga kita mampu menampilkan kasih persahabatan Kristus. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, Sampai jumpa di ibadah Innovative Generation minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.